Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pah Pohlapan. Kuru semangat kemandum anak bangsa dun mansikom dunia anak kecuali salim pemulialun sabi-sabi gedron pat mantong yang tinggai baik yang di dalam nanggro di luar nanggro mandum anak kecuali salim hati dun kepada para syuhada, anak yatim, janda, dan agam, dan ainong di lapangan, dan menansid salim mesin kedua mandum anak kecuali, dan salim takzim lun kepada para ulama, Tengku Dayah, Umandum, Tengku yang muda, ulama tuha, Umandum, uronyo, ingin sambung diskusi dengan salah satu mahasiswa pasca sarjana, Tengku Agus. Silakan Damong, Tengku Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna jelas sulung Tengku Syekhi? Sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja ke Allah dan selawat kepada Rasul. Alhamdulillah. Nibak malamnya kita mandum diberi kesempatan dalam diskusinya. Kita terima kasih berayutat kepada Tengku Syekhi. Alhamdulillah telah memenuhi undangan kamu dalam diskusi kalinya, yang mana memang pada momentonya bahwa beberapa waktu ke belakang dengan viralnya berbagai isu terkait isu bendera Aceh, salah satunya adalah dengan dikeluarkannya statement oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin terkait akan diupayakannya pengibaran bendera bintang belut. Jadi timbullah diskusinya untuk sama-sama dalake sabuh pandangan kepada salah satu tokoh Aceh yang selamanya tidak bosan-bosan menyuarakan tentang keacehan dan berbagai persoalan tentang kebijakan Aceh, yaitu salah satu adalah Tengku Syekhi. Nah, terima kasih beriadat Tengku Syekhi yang nibak kalinya karena luangkan wate ke kamu mandum kepada seluruh bangsa Aceh di seluruh Aceh, yang kalinya sama-sama kita diskusi secara langsung pada Facebook Danyo Mandum. Bacut mungkin dari kamu puteri bahwa Tengku Syekhi adalah gam independen yang kemudian selamanya adalah salah satu tokoh Aceh yang menyertanya ikuti dalam berbagai isu, selalu menyuarakan dan mengupayakan terkait persoalan-persoalan Aceh, baik dalam di Aceh maupun secara nasional. Sehingga timbullah inisiatif kamu untuk melihat pandangan salah satu tokoh Aceh, Tengku Syekhi, yang mana pada uronyo kamu kalian menjadi sabuh rujukan karena Tengku Syekhi mewakili agama independen. Kita lihat bahwa isunya yang mana isu benderanya selama 6 tahun perdamaian selalu dalam gejolak politik, sehingga menarik untuk kita diskusikan apakah mungkin terkait bendera Acehnya akan dikibarkan ke depan. Mungkin segolomnya bahcut mungkin kepada Tengku Syekhi hana bosan-bosan selamanya bahwa Tengku Syekhi selalu menyuarakan tentang isu keacehan. Bahkan Tengku Syekhi selamanya kan tidak ada yang membantu. Bahkan Tengku Syekhi banyak sebagian orang menghujat, tapi Tengku Syekhi kita lihat hari ini selalu menyuarakan terkait berbagai kebijakan yang ada di Aceh. Dan selama 16 tahun perjuangan yang kemudian 16 tahun kadamai, ianya harapan Tengku Syekhi, langkah Tengku Syekhi.
Um, baik, tentu perlu semangat kepada Bang Salun Mansigom dunia, baik yang di dalam maupun di luar, sabi-sabi belum pemulia gedor ni. Hana kecuali ketika Adinda Tanyong Baklun kena bosan-bosan menyuarakan tentang Aceh, tentu sebetulnya dia sampaikan memang karap bosan tu. Tapi bosan karapnya kon untuk belum fikir terhadap Aceh. Tapi lun kalon dilema tentang Aceh hurufnya setelah 16 tahunnya lagi ibarat habis wate kita yang lagi tak berkunta putar-putar tak simban-simban bola sente. Jadi kadang-kadang yang membuatkan tanyu justru katanya hanya tatamong dalam sistem, hanya tatamong di dalam partai, hanya tatamong dalam pemerintahan. Tapi kita yang bicara tentang Aceh pasca MULCK justru kadang-kadang rakan-rakan yang seperjuangan justru yang habis wate untuk dia bicarakan tentang Tengku Nyo kadang-kadang yang membuat bosan, tapi demi Allah lun akan bosan ketika bicara terhadap Aceh. Jadi insya-Allah apapun risiko lun tetap bersuara, itu yang lun lakukan, tetap lun lakukan. Mungkin nyo baru fase menghimbau dan mengajak anak bangsa dan kemudian terbuka tabir tentang 16 tahun MOU Helsinki, sabi-sabi lum pegah MOU Helsinki adalah sebuah konspirasi dan dalam pelaksanaan bukti-bukti MOU Helsinki jelas urus rakyat, bangsa dan agama dan ini kami merasakan bahwa gagal total, hanya lagi harapan. Jadi kira-kira Tengku Agus yang bisa lu jawab tentang bosan lagi kira-kira yang lain-lain silakan kita relax, kita diskusi. Yang penting membantu kita pegahnya adalah sebelumnya memang secara kamu faktual dan kita akan cari solusi dan lun insya-Allah akan lebih solusi lagi je. Jarah lanjut. Sebelumnya kamu juga mengikuti bahawa pada video sebelumnya Tengku Zaki yang live sebelumnya dengan menyampaikan takalan bahawa selama 16 tahun MU Helsinki tentunya hanya mandum terlaksana dan Tengku Zaki juga menyuarakan pernyataan sikap bahawa harus menyampaikan bendera putih. Yang tiban maksud bendera putih selama pasca damai di 2000 dari 2005 hingga 2021 urun. Jeroh. Jadi sahabat-sahabat Datuk Pui kalau evaluasi, kalau lun himbau, kalau segala macam, segala cara tak sambung hubungan memandum elemen masyarakat, ternyata 16 tahun nyo kaitan mong Indonesia artinya nyo ke final kekecewaan nyo kelima kekecewaan bangsa Aceh hanapu atau preheli. Artinya bendera putihnya adalah sebuah simbol simbol berarti sebuah perjuangan di dalam MOU Helsinki nyo gagal, yang simbol kegagalan. Yang maknanya tak serukan memandum bangsa Aceh nyo mengibarkan bendera putih. Karena waktu tak kibarkan bendera bintang bulun, nyo hanya sebagai produk kepentingan kelompok untuk menyuarakan bintang bulun. Makanya lo hanya belum suruhkan untuk kibarkan benderanya karena tidak kibarkan benderanya hanya serta Siro Eduardo dan kelompok nyo justru akan terjadi masalah. Apalagi apabila tak kibarkan benderanya sebagai bendera provinsi, nyo lebih konyolom misalnya. Sedangkan bendera simbol bintang bulannya adalah bendera kedaulatan bangsa Aceh. Nyo yang kurban bangsa Aceh musuh untuk memperjuangkan kedaulatan, kon untuk provinsi, kon untuk mengejar-ngejar jabatan, kon untuk hanya untuk kepentingan membohong-bohongi rakyat yang kon. Maka dasarnya itu oleh Lun mengeluarkan pikiran, wacana dan sekaligus akan menjadi satu statement keras bahwa 16 tahun MOU Helsinki adalah sebuah bukti nyata bahwa parti yang cok damainya adalah Malik Mahmud CS yang sering lu sebutkan Zakir Manap nyo ka menari-nari atas penderitaan bangsa Aceh dan jelas awaknya ka mengkhianati kepada perjuangan Aceh. Maka dasarnya itu bangsa Aceh ketika hancur tak kibarkan benderanya, maka lun himbau, lun serukan
tak kibarkan bendera putih sebagai simbol bahawa perjuangan kan dikhianati oleh Perti Malik Mahmud, dan kabur itu simbol semoga bangsa Aceh Oronyo mansigom dunia wajib tamu sabuh drawatu untuk kacok sikap dalam langkah-langkah persoalan Aceh Uke. Maka oleh Lun suruhkan untuk kibarkan bendera putihnya adalah untuk seluruh Aceh. Baik terkibarkan lewat Facebook maupun terkibarkan mungkin lewat di rumah masing-masing, dan mungkin buat status WA bahwa supaya ditupu oleh Perti Malik Mahmud, ditupu oleh KPA dan PA bahwa bangsa Aceh Oronyo hanya yak pele tentang MOU Helsinki-nya. Maka dasarnya Lun hanya suruhkan untuk hadir dengan Bandar Aceh, karena apa sebab kalau terlakukan pada tanggal 26 tetap gagal karena akan diganjal, dihalang, dihadang oleh urung-urung KPA. Maka dasarnya Lun pegang inisiatif dan pikiran, Lun suruhkan mansigom dunia, baik yang di Eropah, di Australia, di Denmark, di Kanada, memandung bergerak untuk kibarkan bendera putih sebagai tanda simbol bahwa MOU Helsinki-nya sebuah pengkhianatan. Jadi ditanya hanya pertanyaan Uban Aceh, baik itu salah fikir Lun hanya lusukan untuk jak Uban Aceh, tapi tak pegot simbol. Simbol bendera putihnya adalah Lun akan kibarkan bendera putihnya itu rumah Lun, dan dalam rumah Lun, dan 4 mantong lujak selama Kapreh MOU Helsinki tanggal 16-nya memang tanggal 15 hanya dikibarkan lagi dijanjikan oleh DPRA, maka tak wajibkan, tak serukan uban-uban bangsa Aceh untuk melakukan pengibaran bendera putih. Bendera putihnya adalah sabuh bentuk kekecewaan, nyo sabuh bentuk MOU Helsinki nyo sabuh pengkhianatan, dan bendera putihnya adalah sebagai simbol untuk kamu sabuh do mendukung bangsa Aceh yang mentong independen, yang golong tamung dalam partai, yang golong tamung dalam KPA, yang golong tamung dalam pemerintahan, yang betul-betul mentong berideologi lagi amanah Tengku Hasan di Tero almarhum dan rakan-rakan. Lagi yang Tengku Agus. Jeroh, Ibu Ceki, tentu dalam penyampaian Muno bahwa bendera Aceh takalan buat tanggal 15 akan berkibar upana. Tengku Ceki, menurut Tengku Ceki yang selama 16 tahun pasca MOU Helsinki, yang kemudian Tengku Ceki kalian apakah mandum butir MOU Helsinki-nya terterapkan secara sempurna Puhana? Salah satunya adalah terkait bendera Aceh, yang mana pada hampir seminggu likut takalan bahwa Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin menyampaikan akan mengupayakan bendera Acehnya berkibar di tanggal 15-nya. Tapi kemudian ditakalan bahwa beberapa waktu tahun likut setiap tanggal 15 Agustus selalu ada isu mengupayakan untuk pek bendera bintang belun, tapi dalam perjalanan selalu batal, selalu gagal. Yang belum baca bitek bahwa memang aturan terkait benderanya selamanya sudah diatur dalam Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera Aceh, tentang kekhususan Aceh. Tapi ini baknya kemudian pada tahun kemudian dibatalkan dengan peraturan Mendagri. Tapi pada pandangan dan pada pendapat hukum bahwa selama kanunnya kemudian tidak digugat secara peradilan. Nah, tapi selamanya pemerintah Aceh juga tidak menggugat terkait masalah benderanya. Tapi yang kamu lihat bahwa DPRA selamanya selalu menyuarakannya. Berarti memangnya kanunnya hanya bermasalah terkait bendera. Apakah kemudian DPRA memang benar-benar betul-betul memang ni betul-betul untuk bendera Acehnya, bendera bintang belun. Nah, gimana pandangan Tengku Syekhi bahwa benderanya selalu menjadi alat politik di setiap truh bak tanggai 15 Agustusnya. Baik, langsung terjawab secara tegas. Benderanya sabuh sisi oleh umandung bangsa Aceh yang pernah bersumpah atas ideologi Aceh Merdeka dan baiat dengan Aceh Merdeka. Berarti Acehnya benderanya adalah sebuah simbol kedaulatan bangsa Aceh, yaitu simbol negara Aceh. Jadi hancur tak kibarkan benderanya selain simbol negara,
atau simbol kedaulatan. Jadi ketika DPRA ingin memperjuangkan benderanya menjadi bendera provinsi, nyo pun akan ditolak oleh mandu-mandu bangsa Aceh Singo, baik khususnya urang-urang yang pernah berbaiat dengan Aceh Merdeka. Karena benderanya adalah bendera kedaulatan. Dan secara tak kalon tak evaluasi dalam regulasi untuk mengibarkan benderanya, nyo hanya mungkin terlaksana karena yang lon pegah sabe nyo kon DPRA yang mendesak semoga benderanya harus mengibarkan. Tapi para petinggi GAM yang berdamai, yang berdialog, yang jadi delegasi di Padagam untuk menyatakan bahwa benderanya adalah bendera kedaulatan, bukan bendera provinsi. Tapi lagi-lagi di dalam pengalaman 16 tahun kau yang ulikut dan dari tahun pertama perdamaian bahwa nyo ada indikasi bahwa perdamaian tersebut konspirasi jahat untuk mengembalikan perjuangan Aceh yang menuntut kemerdekaan menjadi perjuangan kembali kepada provinsi. Nyo ditandai dengan dibubarkannya GAM, dibubarkan TNA, Agam dan Inong Balai dan dikoh-koh Budegam. Ini adalah sebagai indikasi kuat, ini sebagai bukti kuat bahwa perjuangan Aceh Merdeka nyo dijadikan sebagai alat produk politik untuk kepentingan jadi gubernur, kepentingan menjadi bupati, kepentingan menjadi KPA, kepentingan menjadi ketua-ketua macam-macam. Sementara di dalam pembicaraan yang sesungguhnya benderanya nyo kadiganto untuk jut ke bendera Partai Aceh. Nyo jut kalon simbol garis hitam, garis putih dan merah bersama di tengah di pegot Aceh. Nyo saban kadiganto bintang ngon bulan. Jadi nyo seharusnya bang Salun bang Sikom dunia nyo harus dipahami bahwa perdamaian Aceh di bawah MOU Helsinki nyo saban sit ditanyonyo adalah kata menyerah, kata kembalikan persoalan Aceh nyo menjadi provinsi, kata tinggalkan perjuangan Aceh menjadi perjuangan kedaulatan. Jadi nyo impossible, nyo hanya mungkin akan dibiarkan oleh Indonesia, sementara konsep perdamaian itu bukan lagi perdamaian antara negara dengan negara atau state by state. Jadi nyo hanale. Maka oleh sebabnya ketika bergerak untuk berpikir untuk kepentingan kedaulatan Aceh dan negara Aceh, maka uronyo harus sambung perjuangan lagi amanah wali, yaitu perjuangan menuntut kemerdekaan. Tapi lagi-lagi oleh urang Malik Mamuk CS, Muzakir Manam CS, nyo hanale dipikir terhadap menjalankan ideologi Aceh mereka. Tapi awaknya yang nak di dalam oleh adalah dibancara benderanya menjadi alat politik, benderanya menjadi produk politik. Sementara DPRA sekalipun, nyo hanya punya hak untuk memperjuangkan benderanya menjadi bendera yang harus dikibarkan seluruh Aceh untuk kedaulatan Aceh. Karena ketika benderanya dikibarkan untuk menjadi bendera provinsi, nyo sangat naif. Nyo menjadi sabo pelecehan terhadap perjuangan. Kon saja perjuangan ka dipulau, kon saja perjuangan ka ditukar, kon saja perjuangannya ka dikhianati, malah dilecehkan. Lagi contoh, Siro Panglima Muzakir Manap, awai almarhum Tengku Abdullah Sapingi, golong pernah takalon lingkaran baju merah putih, golong pernah takalon bahwa Tengku Abdullah Sapingi na batalak burung Garuda. Tapi orangnya Muzakir Manap seorang panglima GAM karena malah membaca baiat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kepada KPA atau kepada jajaran. Nyo maknaji bahwa perjuangan di Muyuk Malik, perjuangan Muyuk Muzakir Manap, kon sekadar di pulau perjuangan, kon sekedar dikhianati perjuangan, justru dilecehkan ideologi perjuangan oleh awanyan. Maka dasarnya lembaga. Urangnya tapi tasipul merah putihnya sebagai simbol bahwa bangsa Aceh bersatu padu. Urangnya hanali tapreh-preh janji-janji bangainya. Hanali tapreh-preh urangnya haba-haba hanya untuk sekedar bersenang hati rakyat. Nyo justru urangnya yang pelan tak pahami manduk mereka bahwa perjuangan Aceh Merdeka kon menjadi provinsi. Tapi perjuangan Aceh Merdeka adalah ingin mengembalikan kedaulatan bangsa Aceh
sebagai negara. Jadi nyan harga mati. Jadi hana mungkin nyo bendera nyo berkibar. Punya berkibar sigi euro, lenyan dipetel, lenyan ditet, lenyan digidong-gidong oleh pihak-pihak tertentu. Jadi sangat memalukan. Sangat kita nyo menjadi sebuah kondisi yang hana siap terima. Maka lebih baik sebelum kita nyo tak kibarkan benderanya, lebih baik talipat berjerok, tak perlu buat sebuah tempat. Semoga benderanya bekna pelecehan oleh mandu pihak. Laganya yang kita sampaikan. Jroh, Tengku Syekhi, teman lagi pandangan Tengku Syekhi untuk menghargai bendera bintang belun yang mana secara historis bendera bintang belun punya sejarah kuat. Dalam bendera bintang belun sudah mengorbankan banyak darah syuhada. Pakiban pandangan Tengku Syekhi untuk bendera bintang belunnya menjadi sebuah momen sejarah, menjadi sebuah momentum untuk bisa dibanggakan. Kemudian ini menjadi warisan kepada anak cucuku. Meskipun mungkin tidak mungkin benderanya dijadikan sebuah bendera provinsi ataupun sebuah bendera negara, bahwa uronyo Aceh sudah berdamai dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Iban pandangan Syekhi untuk benderanya tetap terjaga sampai anak cucu. Bertanya daripada masyarakat kita sebagai mewakili pada bangsa Aceh, nyo perlu nak transparansi, nyo perlu nak sebuah kejelasan, baik yang RI. Jakarta nyo bermain-main dengan isu daripada bendera yang disampaikan oleh pihak-pihak baik yang di PRA maupun pihak-pihak petinggi bahwa benderanya bisa dikibarkan karena kanun dari sejak 2011 mengatakan benderanya harus dikibarkan, tapi sampai orang ternyata benderanya hanya dikibarkan, tapi janji makan janji aju awaknya cok mangan aju awaknya cok aju jabatan-jabatan, sementara bangsa lun yang lun gasih yang lun sayangnya malah terjadi di antara kita nyo bacuk tak pegah haba, beda cara penyampaian tak dikecam justru tanya. Hanya itu sumber daripada permasalahannya adalah benderanya hanya dikibarkan menurut kesepakatan lawan, bukan kesepakatan Tengku Syekhi. Tengku Syekhinya adalah bahagian daripada bangsa Aceh. Maka dasarnya lun pegah. Jika kita benderanya memang hanya dikibarkan sebagai bendera negara, maka hanya boleh dikibarkan sebagai bendera provinsi. Tapi jadikanlah bendera ini sebuah bendera simbol kebanggaan bangsa Aceh, bahwa benderanya adalah menjadi semangat untuk melakukan perjuangan untuk berikutnya, yaitu sukses untuk ukirnya gantung pada umat anak bangsa Aceh. Jadi artinya sukses atau hanya sukses untuk melanjutkan perjuangannya tergantung bak tahimpun bangsa Aceh orangnya pun tinggalkan seperti Malik Mamces, tinggalkan KPA, tinggalkan partai, kembalikan bangsa Aceh bersatu untuk mempertanyakan kejelasan tentang Aceh berdamai di El Helsinki-nya, tiban kedudukan Aceh di mata ERI, tiban kedudukan Aceh di mata bangsa Aceh. Nyo boleh nak ketegasan. Maka benderanya menurut lun kibarkan di rumah lun, tapi hanya mungkin lun yang kibarkan di luar rumah. Hanya mungkin lun yang baba, karena nyo kak mantong dianggap nyo hanya tak kibarkan. Tapi mau lun kibarkan di rumah, nyo sebuah kebanggaan lun sebagai anak bangsa yang kena di dalam ideologi Aceh mereka, yang mantong sampai detiknya lundong sebagai independen. Hanya lun tamung dalam partai, hanya lun tamung dalam pemerintahan, hanya lun tamung dalam memantung kepentingan jabatan RI, hanya lun. Maka lun mantong punya hak untuk melibatkan benderanya, walaupun lun hanya lun kibarkan bendera di luar rumah, tapi lun di dalam rumah tetap lun kibarkan. Karena golongnya sebuah kepastian. Ketika memang karena kepastian bahwa benderanya diharamkan oleh Indonesia ataukah dilarang sebagai bendera larang, bendera yang harus dilarang, bisa saja hanya daya ada upaya mungkin di rumah hanya dikibarkan. Yang menang kira-kira. Nyo mandum harus talake tanggung jawab seperti Malik Mamun. Nyo mandum harus talake tanggung jawab seperti Muzakir Manap yang rakyat put, yang kaya-kaya, yang dikumpul harta, ada di pulau perjuangan Aceh mereka, ada di pulau MUU Helsinki. Nyo ke dasar yang harus kita bahas. Baik dia bahas tentang pribadi lon. Ya bahas pakon hana jadi sangai 26. Baik dia bahas pakon patron, pat ini, pajanto, dan demokrat. Nyo menyota bahas nyo makin kita
lagi ditanya pubulat-pubulat bola sente. Habis wate kan 16 tahun uronyo, hana kebijakan-kebijakan untuk tak ambil alih daripada Malik Mahmudnya menjadi terang benderang tentang Aceh. Nyong kolomna anak bangsa. Maka lu serukan baik di luar negara. Baik yang uronyo kena pegah tu sebagai pelanjut perjuangan nyatakan sikap. Semoga anak bangsa baik buhuk di dalam Temalang, baik sesat di dalam belang yang sambil pegah. Maka oleh orangnya menyodro-dronyo mantong pegah drone urang Aceh di luar negara untuk fikir terhadap kepentingan nasional Aceh, maka sampaikan sikap yang tegas apa kondisi Aceh yang harus cocok sikap dalam belatun kah yang jelas. Hanjut tak preh-preh le bak semaliknya, hanjut tak preh-preh le bak mencakir manapnya, maka urangnya bangsa Aceh harus bersatu dengan tapik bendera putihnya. Semoga ketanyonyo baik nali kecurigaan baik nali saling fitnah di antara kanyo yang mentong independen. Yang menang yang kita sampaikan. Betul. Jadi, Teguh Syekhi atas pandangan dan terkait arahan yang terkait bendera. Inti dalam diskusinya yang mana Teguh Syekhi hanya telah menyampaikan terkait Teguh Malik Mahmud dan Muzakir Manaf CS bahawa kadang-kadang dimanfaatkan dan momentum-momentum politik. Inti selama MOU, selama pasca perdamaian MOU Helsinki, Tiban Teguh Syekhi kalan tentang perubahan rakyat Aceh selama 16 tahun. Itu memang Pulau Bahanji perubahan sudah menunjukkan 100% bahawa Acehnya berubah. Tapi selamanya dalam perubahannya takalan bahawa Barossa Aceh dipertamang dalam nominasi daerah nombor 1 termiskin di Aceh. Awal sebelum ini juga takalan yang pimpin Aceh adalah sebelum ini dari Partai Aceh Cid, Salah Hiroji adalah Irwandi, sebelum ini adalah Abu Doto, yang kemudian sebelum ini adalah Irwandi Cid, yang kemudiannya adalah sama-sama memang bagian dari perjuangan. Memang pada akhir videonya kemudian dipimpin oleh Nova Iriansyah. Ya, tapi tonggak dan tongkatnya adalah ada pada tokoh-tokoh Aceh. Salah satu itu aja adalah Teguh Syekhi dan tokoh-tokoh GAM lain. Bagaimana Teguh Syekhi kalian tentang perubahan Aceh pasca damai. Sejauh mana Aceh berubah. Nah, itu memang Aceh selama tidak berubah sama sekali ketika sudah melakukan perjanjian MOU Helsinki, atau Aceh masih sama seperti dulu. Jadi yang jelas, Nyoka sering lu sampaikan bahwa Acehnya Pak Luya pasca MOU Helsinki. Yang perubahan adalah masa pemerintahan pertama secara independen oleh Irwandi dan Tengku Nazar. Yang perubahan. Tapi setelahnya tambah hancur dan sampai orangnya Pak dia. Tapi yang mangat, yang berubah memang para petinggi, para panglima-panglima luar, wajah kaya-kaya. Dari DE Honda Bro, KID, motor yang paling mewah. Dari diduk baru mau tirih, orangnya kaiduk baru mau gedung yang mewah. Orangnya umandum yang perubahan tok seperti petinggi-petinggi yang kaji ke gubernur, yang kaji ke bupati, yang je ke ketua KPA-nya Hana Mandum, dan urung-urung dalam partainya Hana Mandum, yang urung yang kaji ke DPRA, yang kaji ke DPRK. Nino yang berubah, tapi yatim, janda, TNA agam, payah takli kehidupan sangat menyedihkan. Malah TNA agam, TNA inong sakit-sakit hana kau ubat, hana kau kunjungi rumah, kang dah hana empat. Dan yang asli daripada agam adalah urung sampai detiknya ibarat bahasa yang jak melapuh keroi, yang jak ugli keroi, yang jak laut keroi. Hana itamong di dalam sistem partai, hana itamong di dalam sistem pemerintah dan seterusnya. Justru uronyo belum pegahnya konspirasi. Yang mangat uronyo yang barakon je kecuak yang mangat. Barakon je ke urang yang hana dukung daripada perjuangan nyo yang mangat uronyo. Kenapa? Ka dirobah. Nanggam jit ke KPA. Nanggam jit ke partai. Artinya gam-gam yang betul uronyo hana di tempat. Karena di sini, karena lahan. So yang lepeng, so yang carong melih, yang rasiki. Jadi orangnya yang gam-gam yang berideologi harga mati mereka kagak tinggal ikut aja tu. Maka dasarnya tu lun hana lu inginkan, lun ingin lu gusuk bangsa. Lun ingin lu gusuk para TNA agam TNA inong. Lun ingin semoga gam-gam orangnya yang kehidupan di bawah garis kemiskinannya menjadi kembali kepada sikap awal untuk mengangkat harkat martabat bangsa Aceh
wajib bersatu dan wajib lanjutkan perjuangan dan uronyo hanjir tle tapi dukungan-dukungan kepada Perdana Malik Mahmud dan Zakir Manaf untuk pilih gubernur, untuk pilih bupati, untuk pilih DPRA, untuk pilih DPRK. Maka dasarnya lon pegah mari kita tarik bendera putih sebagai kita kompak, kita bersatu bahawa orang lawan para pengkhianat perjuangan Aceh mereka. Nyo yang perlu sampaikan secara tegas. Memang nyo sangat berisiko lun sampaikan. Justru ketika lun berisiko, malah di antara kita anak bangsa, malah yang dipikir, yang dipertanyakan tentang lun, soal lun, part lun. Nyo ke yang orang yang difitnah segala macam oleh para pengkhianat. Semoga baik lena orang yang menyampaikan tentang kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh Perdana Malik. Maka di hana lumpiu. Apapun resiko, lun tetap lun lanjutkan persoalan-persoalannya agar baik anak bangsa mupreh-preh janji-janji bangai. Maka seharusnya anak-anak bangsa dia minta rezeki, pijak laut, pijak mekat, pijak ho yang dia baik dia preh-preh janji-janji oleh Perdana Malik TS dan Zakir Manaf bahawa benderanya berkibar. Maka lembuka tabir berkibar sekalipun benderanya bendera kedaulatan negara Aceh, tapi berkibar pun benderanya menjadi bendera provinsi. Lun di garis depan hanya rela bahawa benderanya dijadikan bendera provinsi. Jadi laginya secara umum bahawa para tenda agam, TAI nong, anu yatim yang ditinggal oleh para suada hidup di garis kemiskinan dan sangat memperhatikan yang kaya peti-peti pengkhianat yang padudro, yang kaya orang. Uronyo ke awalnya bermain-main dengan MOU Helsinki, bermain-main dengan bendera, bermain-main dengan macam-macam. Umandum permainan awalnya tok untuk diperkaya do. Umandum permainan awalnya tok untuk fikir jabatan dan kroni-kroninya. Jadi maka dasarnya itu lembaga lun himbau umandum bangsa. Baik bendera putihnya sebagai simbol bahawa kita bangsa Aceh mensigom dunia. Di luar negara, umandum tokoh agam di luar negara bersatu untuk membicarakan persoalan Aceh harus na ketegasan, harus na kepastian. Baik sampai anak bangsa ditipai sepanjang masa. Baik na anak bangsa disak lebih token basah perti-perti pengkhianatnya sampai-sampai. Yang lagi tegas lembaga abam, yang tegas orangnya hana kesadaran memandung bangsa saudara-saudara lumandum bangsa dunia. Ya, Nah, ketika itu yang pelai closing aju karena na urung-urung sit yang bergabung mengutanyo mungkin lelaki MA kepada syarah-syarah lun yang bergabung hana sempat lum baca pernyataan-pernyataan roh tapi lum jamak kru seman kedon mandum yang bergabung partisipasi dalam menjaga kondisi Acehnya dan baik neserah baklun tiro nyo adalah persoalan bangsa nyo persoalan kita yang mandu nyo persoalan kita nyo akan dikhianati sebagai bangsa Aceh oleh pengkhianat padugo baik talo dengan para pengkhianat maka lu serukan dengan benderanya ada bendera bersatu maka uronyo lun pegah alam tu ketika hanjir kibarkan benderanya baik dipaksakan karena lu tak isyarah-isyarah tu lu hidup lu kibarkan hidup dipertanyakan bermacam-macam akigi hana sotong jauh. Seharusnya yang tong jauh so mantong yang terjadi di Aceh. Naku awak Perdana Malik, naku awak Perdana Zakir Manaf, naku awak KPA, naku awak partai. Tetapi setelah GAM dibubarkan, malah rakyat bangsa dia pedok penuh. Malah bangsa rakyat ipu mati mendung agar awaknya bisa bernari-nari atas pertentang bangsa Aceh. Yang lagi. Ya. Jo, tunggu ceki. Dikuceki na penumbuk-penumbuk pertanyaan-pertanyaan yang kemudian terangkum secara umum. Nah, saran daripada penonton kita yang mandu masih gomdonya. Kiban pandangan dikuceki ketika bendera bersejarah bintang dudulnya dipasok dalam kurikulum pendidikan di Aceh. Kiban dikuceki pandangan dikuceki bahwa bendera yang bersejarahnya kemudian dijadikan sabuh kurikulum pendidikan di Aceh yang kemudiannya menjadi nilai warisan dan dipelajari oleh generasi Aceh Huku dan generasi cucu tanya Huku. Saudara-saudara lun bangsa Aceh nyo pertanyaan seperti nyo ke yang sabi kali lempera. Bangsa Aceh hanya tinggal sejarah. Kegagahan Aceh tinggal dalam sejarah. Patriotisme bangsa perang luar biasa tinggal dalam sejarah. Sejarah Belanda ditanya hebat dalam peperangan. Ditanya memang menang. Tapi dalam sejarah TI kita pun menang. Tetap kita hana talu. Tapi lagi-lagi di dalam perjuangan GAM nyo ada sejarah hitam
yang terburuk selama dalam sejarah, yaitu mengkhianati. Pengkhianat bisa menari-nari di dalam tempat yang dikhianati. Wate masa DI Hasan Saleh diungsikan ke di Jakarta atau Bandung. Meja kena wate. Tapi di saat pengkhianat yang dilakukan masa GAM, masa MOU Helsinki, orang yang mengkhianat malah diancam katanya untuk ilah kepo, untuk begini, untuk begitu. Nyan ban buruk pengkhianatan yang dilakukan oleh di bawah MOU Helsinki. Maka pada Sabah Wate lun evaluasi 2011 aci kalon petinggi-petinggi yang baik Malik, yang baik Muzakir mana, baik yang panglima lain yang lalu sebutan yang hajat dua buat warung kopi secara terbuka. Yang banka merasa mengkhianati perjuangan. Yang 2018 2019 awalnya hajat tinggal di rumah. Kayak buat hotel karena kekayaan luar biasa. Bawa hotel mewah hijak kena ke di rumah tinggal. Sebetulnya nyo karena ketakutan yang luar biasa. Karena Allah akan memberi rasa takut kepada hati awanyan. Karena awan yang dikhianati. Maka di dasarnya lupa. Don 2020 sahaja nyo wajib tausi dari Aceh. Malah ketika awanyan mati tatanom di dalam bumi Aceh. Karena awanyan diuronyo sebetulnya karena rasa takut dalam diri awanyan. Ketika awanyan sadar segala mati mungkin kita pernah. Bisa menyangkut dengan bendera. Lun fikir saudara Tengku Agus, nyo persoalan mungkin nyo pendapat. Persoalan nyo menjadi sebuah kebijakan. Karena lun hanya punya hak untuk memberi kebijakan, mengkemandoi karena bukan panglima. Lun hanya punya hak melakukan sebuah manuver politik untuk kepentingan negara Aceh atau untuk kepentingan independen karena lun kon petinggi. Tapi ketika dipertanyakan secara pemikiran, pendapat secara pribadi, ketika benderanya memang tak jadikan sebuah kurikulum dalam pendidikan, bisa saja nyanggot. Tapi lagi-lagi, asal dalam menerangkan benderanya adalah sebagai simbol negara Aceh, kon sebagai simbol daripada Provinsi Aceh. Tapi ketika dipleset bahwa benderanya kajet sabab dikhianati oleh Peti Malik Mahmudnya, maka benderanya pun harus disampaikan oleh pendidik yang sesungguhnya. Sesungguhnya benderanya Tengku Hasan almarhum Hasan Litiro, gerevolusioner benderanya berdarah-darah, bawahnya adalah bendera kedaulatan, kon bendera provinsi. Tapi ketika memang dijadikan dalam kurikulum, apakah kita yakinkan bahwa benderanya akan disampaikan sejarah yang sesungguhnya? Golong tente akan disampaikan dengan sesungguhnya. Karena bahwa di bawah MOU Helsinki-nya sampai lembaga Aceh kembali kepada provinsi dengan terjalankan hukum-hukum Indonesia 100%, maka memandung kepentingan nasional Aceh hanya mungkin bisa berjalan ketika MOU Helsinki-nya mantong bermain-main. Karena apa? Delegasi-delegasinya hanya delegasi GAM yang menyelesaikan persoalan Aceh. Karena delegasi GAM-nya urangnya tinggal Malik Mahmud Tido seorang diri. Jadi yang lain, contoh Tengku Bakhtiar Abdullah, nyan yang kagedong secara independen, kago Unanggro Sweden. Hanale gak fikir tentang apa yang akan dilakukan oleh Malik Mahmud karena hana mampu dikanyang untuk berdiri Tido, karena urang dimainkan oleh panglimanya untuk dicok perdamaian untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang kalau sampaikan. Jadi singkat kita yang harus disampaikan adalah yang sangat penting orangnya lun suruhkan umandum anu bangsa Aceh baik di luar Nanggro, hanya kecuali Amerika, Denmark, Kanada, Australia dan juga dunia para petinggi-petinggi yang kepegah tu mantong fikir terhadap kepentingan Aceh nyo kana melatun. Baik sampai bermain-main di luar negara, rakyat di sini kalau di dalam negara. Nyo ilmu pegang. Maka lu serukan, menyampaikan sikap yang tegas. Apakah MOU Helsinki nyo boleh diteruskan? Apa MOU Helsinki boleh dibatalkan? Apa memang ada langkah lain? Nyo harus disampaikan oleh pihak umat pihak. Kon Tengku Seki Zero. Karena lu nyo tinggal di dalam negara, ilun akan lu sampaikan sesuai dengan apa yang lu sampaikan. Jadi dasarnya orangnya dengan tapik bendera putihnya, berarti di Aceh hanali pilkada
yang tak dukung-dukung pilih daripada pihak yang tak pernah baiat dengan Aceh mereka. Baiklah tak pilih je ke parti yang tak pernah baiat dengan Aceh mereka. Baiklah tak pilih je ke gubernur yang tak pernah baiat ke Jakarta. Baik tak pilih pernah baiat dengan Aceh mereka. Dan baiklah tak pilih ke DPR mereka yang pernah baiat dengan ideologi Aceh mereka. Tetapi Tengku Zeki hanya punya hak untuk memboikot pemilu. Jangan lupa habis. Hanya punya kekuatan untuk memboikot pemilu. Tapi yang punya hak Tengku Zeki. Karena Tengku Zekinya bahagian daripada agama. Tengku Zekinya adalah bahagian daripada ideologi Aceh mereka. Punya hak untuk menyampaikan kepada orang-orang yang pernah berideologi Aceh mereka. Tak haram je ke gubernur. Tak haram je ke parti. Tak haram je ke DPR mereka. Karena yang ke sumber perpecahan. Yang ke sumber pengkhianatan ideologi Aceh mereka. Yang sikap tegas seorang Tengku Zeki. Dan mudah-mudahan nyojut mewakili umat bangsa Mansidom punya. Lagi kan? Jauh Tengku Zeki. Mungkin nyoka bak penghujung diskusi tanyo dalam diskusi tentang bendera Aceh yang mana sebelum ni bahawa tentang di statementnya Tengku Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin terkait pengibaran bendera Aceh. Tentu dalam kesimpulannya lengkap mengatakan bahawa tidak mungkin legislatif sampaikan bahawa tidak mungkin bendera ini dikibarkan. Impossible. Hanya mungkin sama sekali. Kemudian benderanya selalu dimanfaatkan dalam momen-momen politik oleh oknum tertentu. Dan tentu dalam diskusinya harapan Tengku Zeki terhadap Aceh, kemajuan Aceh, kemudian closing statement dalam diskusinya. Joroh, lu laki 5 menit dalam statementnya, hampir konsul jadi 15 menit, kalau lu laki 5 menit. Semoga mandu-mandu bangsa lu masih kemudian kru semangat, selalu pemulia kedol mandu, selalu hati lu keten agam tena ino. Salam takzim lun kepada ulama. Mari kita tamu sabodo tu dalam kekuatan yang mantong independen yang golong terkontaminasi dengan kepentingan kelompok dan pribadi. Mensabodo. Dan tabang Aceh, semoga dibangun Acehnya oleh orang yang punya SDM, yang punya kemampuan, yang punya wawasan dalam memperhatikan tentang Acehnya menjadi Aceh yang makmur, sejahtera, sambil kita yang tapre untuk lanjutkan perjuangan-perjuangan kita yang kembali lagi perjuangan lagi masa almarhum Tengku Hasan Ditiro dan almarhum Tengku Abdullah Syafi'i bersama rakan-rakan yang kasih mendum. Maka dasarnya Lun hanya punya kemampuan untuk mensuruhkan yang lain-lain lupa. Tapi yang nyajak lun suruhkan lagi kalau pegah kuno 2021, 2022, 2020, 2020 mandum yang pernah mensumpah dengan ideologi Aceh mereka, yang pernah berbaiat dengan ideologinya, tak harum dipilih dan tak harum jid ke gubernur dan bupati uke. Yang harga mati hanjit tawar menawar. Yang kedua, Lun suruhkan kepada Jakarta. Jakarta jangan bermain-main dengan kondisi Aceh. Maka harus ada kepastian, harus ada ketegasan tentang bendera-bendera yang dijanji-janjikan oleh kelompok-kelompok seperti mafia-mafia ayo untuk menjual ideologi Aceh mereka, menjual MOU ini untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Maka Jakarta harus memberi satu jawaban yang tegas. Boleh atau tidak boleh mengibarkan benderanya sebagai bendera kedaulatan Aceh. Atau boleh, tidak boleh hanya mengibarkan benderanya menjadi bendera provinsi. Ya, nyawa harus nasabah ketegasan. Baik dimainkan, baik dipermainkan, baik dijadikan sampai produk politik. Yang akhirnya Aceh menjadi Aceh di bawah kemiskinan yang merajalela dan Aceh faklia karena dimat oleh pemimpin-pemimpin yang hana SDM, pemimpin-pemimpin yang hana wawasan, pemimpin-pemimpin yang hana tepat kepada posisinya. The right man in the right place. Harus benar pemimpin yang betul-betul punya keahlian di bidangnya. Kalau dia gubernur, harus punya wawasan, pemikiran dan seterusnya untuk membangun Aceh secara universal, secara meluas untuk kepentingan mendukung Aceh dan lain-lain. Dan yang sangat penting Lun Timur berulang-ulang. Lun ingin calon bangsa Lun mensikan dunia. Berkena benderanya berkibar. Baiknya buat Facebook, baiknya buat grup WA, baiknya di rumah dan seterusnya.
Sabah tu siapa yang pegang. Lun, hana lun surukan bangsa lun berkumpul u Bandar Aceh untuk pegang aksi. Lun hana lun surukan. Nyo baik sambil untuk dimentali momen. Dipegah kali hana jadi, kali hana ini, kali hana itu. Yang lalu bukan ada. Keik bendera putihnya man tigam dunia. Bawahnya sebagai tanda bangsa Aceh. Kamu Sabah tu lagi doa. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tengku Syekhi yang pada malamnya kah bersedia menjadi narasumber gedanyo dan dalam diskusi mungkinkah bendera Aceh dikibarkan pada 15 Agustus 2021 yang menanya termuat dalam butir Kanun Aceh nomor 3 tentang Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang kekhususan Aceh. Ente dalam diskusinya bahwa sudah takalan kesimpulan bahwa tidak mungkin bendera Aceh buntan bulan kemudian dikibarkan pada tanggal 15 Agustus yang karena takalan bahwanya juga bertentangan dengan negara dan kemudian Tengku Syekhi juga sampaikan bahwa benderanya adalah bendera negara. Tidak mungkin dalam negara ada bendera negara, state by state. Nah, kesimpulan tanya, ente terima kasih berikat kepada Tengku Syekhi yang mana telah mencerahkan publik bangsa Aceh masih gabdonya baik di Denmark, Australia, di Kanada dan di Amerika. Semoga sehat sabar Tengku Syekhi dan kepada Tengku Syekhi semoga bisa selalu mencurahkan iban keadaan-keadaan terkait di Aceh terkini dan harapan semoga Aceh baik-baik saja. Terima kasih berikat kepada seluruh penonton. Sebelum menutup, ulun ingin sampaikan semoga di ujungnya bahwa tanggal 15 akan tak sampaikan sikap bersama. Dan bak tanggal 10 dia tengku-tengku mandum kalon bak status lun bunyinya statement, bunyinya sikap yang kalau sipri. Semoga umandum bangsa lun man tigam dunianya berkompak katanya yang sangat penting dari umandum statement dan poin-poin yang tersampaikan benderanya berjud dan pegot sebagai simbol pemersatu bangsa Aceh masing dunia. Lagi yang tahu Tengku Agus terutama Lula Kemah. Dan karena naik membelah menegeri lumpres sampai segium Tengku Agus karena lun coba kru semangat ke orang yang bergabung. Punya memang Tengku Agus mantong donginan anak mendaleh tapi monyo Tengku Agus kastop anak apa atau kiban yang god kastop mesti gawa juga ni tunjuk kan jerah Tengku Syekhi kastop mesti gawa. Terima kasih berikat kepada rakan-rakan mandu masih godonya. Terima kasih dalam diskusinya. Kita uku tanya akan tarumuskan dan akan musyawarahkan diskusi tentang keacehan yang mananya menjadi isu pokok dan isu polemik untuk tanya sama-sama dan bangun bangsa Aceh. Terima kasih berikat kepada Tengku Syekhi dan seluruh bangsa Aceh. Mohon izin Tengku Syekhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan luntur.